Sonda. Permainan tradisional Sonda adalah salah satu permainan tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat. Saat ini, permainan tradisional tersebut hampir tergerus habis oleh kemajuan zaman, tergantikan oleh gadget yang saat ini lebih disenangi oleh anak muda. Lalu bagaimana sih langkah-langkah bermain Sonda? Yang pertama, lempar kojo ke kotak pertama. Lalu mulailah perjalananmu sambil mengangkat sebelah kaki. Dan kamu dilarang menginjak garis juga kotak yang terdapat kojonya. Jadi awali langkah di kotak nomor 2. Yang ketiga, di kotak nomor 4 dan 5 kamu dapat menginjak dengan 2 kaki. Yang keempat, di kotak nomor 7 dan 8 kamu berbalik arah dan kembali atau kamu dapat beristirahat sejenak di area istirahat. Yang kelima, ambil kojo yang terdapat di area kotak nomor 1 dari area kotak nomor 2 dan bawa sampai keluar area. Yang keenam, selanjutnya lempar kojo ke kotak nomor 2 dan lakukan perjalanan seperti tadi. Hal ini dilakukan sampai dengan kotak terakhir yaitu kotak ke-8. Yang ketujuh, setelah selesai mengintari arena sampai kotak 8, ini saatnya memperebutkan arena permainan dengan cara melempar kojo tanpa melihat dan membalikkan badan. Apabila kojo tepat mengenai salah satu kotak di dalam arena, kotak tersebut menjadi teritorialnya kamu. Barang siapa yang menginjak kotak tersebut kecuali kamu adalah sebuah pelanggaran. Jadi intinya, pemenangnya adalah pemain yang mempunyai teritorial terbanyak. Sapintrong. Lompat tali atau sapintrong pernah populer di kalangan anak-anak pada tahun 70 hingga 80-an. Permainan lompat tali ini menjadi permainan favorit pada saat main di sekolah ataupun di rumah. Biasanya, tali yang digunakan untuk permainan lompat tali ini dibuat dari rangkaian tali dari karet benang. Ini mengasah kekreativitasan seorang anak dalam menjalin karet yang akan dipergunakan pada permainan tersebut. Cara melakukan permainan lompat tali yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sesuaikan karet tali dengan tinggi badan pemain. Caranya, berdiri sambil menginjak bagian tengah tali dan tarik ujung-ujung di samping badan. Panjang tali sudah pas jika ujung tali yang dipegang sampai di ketiak. Nomor 2, karet tali dipegang erat dengan posisi lengan atas rapat dengan tubuh dan siku sejajar di pinggang. Kemudian berdiri dengan posisi agak jinjit dan lutut sedikit ditekuk. Usahakan kepala tetap tegak tapi tetap rileks serta pandangan lurus ke depan. Yang ketiga, pergelangan tangan digerakkan untuk memutar tali. Yang keempat, lompatan tidak terlalu tinggi saat tali menyentuh lantai. Tinggi lompatan maksimal 2,5 cm dari lantai. Pertahankan posisi agak jinjit saat mendarat dan tumit jangan menyentuh lantai. Yang kelima, saat melompat harus hati-hati karena bisa jadi lompatan gagal. Yang keenam, sebaiknya jika baru memulai permainan, dilakukan cara bertahap baru jika baru pandai biasa melakukan kombinasi gerakan. Orai-oraian. Orai-oraian merupakan salah satu permainan yang secara umum banyak ditemukan di daerah Jawa Barat dan begitu juga halnya di Banten. Permainan ini telah ada sejak dahulu meski tidak diketahui mulai kapan menjadi salah satu permainan tradisional di desa Celentung. Permainan ini sangat mudah dan meriah untuk dilaksanakan karena tidak ada bahan yang diperlukan selain sebidang tanah cukup luas agar anak-anak leluasa membentuk barisan yang seperti orai atau ular. Bagian depan diartikan sebagai kepala dan bagian tengah serta belakang diartikan sebagai bagian tubuh dari ekor. Mereka membentuk barisan dalam satu kolom dengan saling menumpuk kedua tangan pada pundak teman di depannya. Sambil berjalan, mereka menyanyikan kawih yang biasa dinyanyikan dengan syair sebagai berikut. Orai-oraian,
luar leor mapai sawah, tongkas sawah parena ker sedeng bekah. Orai-oraian luar leor ka kebon, tong ka kebon di kebon loba nu ngangon. Mending ka leuwi di leuwi loba nu mandi, saha anu mandi na panderi. Begitu syair berakhir, sang kepala berusaha menangkap bagian ekor. Sementara sang ekor sendiri sudah mengatur strategi sehingga akan tampak seperti seekor ular yang meliuk-liuk karena antara kepala dengan ekor seakan saling mengejar. Bebentengan. Benteng atau bebentengan adalah salah satu permainan tradisional berkelompok yang membutuhkan ketangkasan, kecepatan berlari, dan strategi yang handal. Permainan ini merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat baik digunakan untuk berolahraga. Hal ini disebabkan karena setiap pemain harus berlari untuk menjaga benteng dan menangkap lawan. Tujuan utama dari permainan benteng ini adalah menyerang dan mengambil alih benteng atau markas lawan. Cara bermain benteng atau bebentengan. Yang pertama, permainan ini dimulai dengan 2 kelompok yang masing-masing terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang. Yang kedua, selanjutnya masing-masing kelompok memilih tiang atau pilar sebagai benteng atau markas. Di sekitar benteng tersebut terdapat area aman untuk kelompok yang memiliki tiang atau pilar tersebut. Bila berada di area aman, mereka tidak perlu takut terkena lawan. Yang ketiga, para anggota kelompok akan berusaha menyentuh lawan dan membuatnya tertawan atau tertangkap. Yang keempat, pemain harus sering kembali dan menyentuh bentengnya karena penawan yang tertawan ditentukan dari waktu terakhir menyentuh benteng. Yang kelima, orang yang paling dekat waktunya menyentuh benteng berhak menjadi penawan. Mereka bisa mengejar dan menyentuh anggota lawan untuk menjadikan tawanan. Dan yang terakhir, pemenangnya adalah kelompok yang dapat menyentuh tiang atau pilar lawan dan meneriakkan kata benteng. Bakyak. Bakyak merupakan permainan tradisional yang sudah jarang sekali dimainkan. Bakyak berbentuk semacam sandal yang memiliki 5-6 selop. Bahan yang digunakan untuk membuat bakyak adalah kayu. Permainan ini dimainkan oleh 5-6 anak. Permainan bakyak melatih kekompakan para pemainnya, karena jika ada satu saja yang tidak sama maka akan jatuh semuanya. Permainan ini bisa dimainkan di lapangan maupun di lorong depan kelas. Bakyak memiliki ukuran yang berbeda-beda sehingga dapat dimainkan mulai dari siswa kelas 1 sampai siswa kelas 3. Cara bermain bakyak yaitu satu pasang bakyak bisa dimainkan oleh 2-6 anak. Anak yang paling depan memimpin dan memberi arahan dengan berteriak kanan, kiri, kanan, kiri. Para pemain berjalan sesuai rute yang telah ditentukan. Siapa yang sampai paling duluan dan tidak terjatuh, maka kelompok itulah yang menang. Egrang. Egrang atau enggrang adalah tongkat panjang yang terbuat dari bambu di mana seseorang bisa berdiri di atasnya. Kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Pada mulanya, enggrang ini merupakan olahraga atau permainan tradisional yang jika diteliti cukup sulit untuk menemukan dari mana asal mulanya. Tetapi beberapa peneliti mengatakan permainan ini sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dan permainan ini mendapat pengaruh dari budaya Cina.
Kosakata enggrang itu sendiri berasal dari bahasa Lampung yang berarti terompah pancung yang terbuat dari bambu bulat panjang. Permainan enggrang ini sebenarnya cukup unik dan cukup menguras tenaga. Karena pemain harus terampil dalam menjaga keseimbangan tubuh dan berjalan dengan stabil di atas tongkat kayu panjang. Permainan berkembang dan cukup populer di tahun 1900-an. Ada beberapa yang menjadikan egrang sebagai permainan tradisional, tetapi juga ada yang menganggapnya sebagai olahraga tradisional. Saat ini, egrang sendiri hanya bisa ditemui pada saat merayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Permainan atau olahraga tradisional ini memiliki makna yang sangat dalam. Mengapa? Karena permainan ini harus dimainkan dengan niat yang kuat. Saat kaki sudah dipijakan bambu, kemudian mencondongkan badan ke depan untuk berjalan, maka sang pemain tidak boleh ragu-ragu. Pemain harus berjalan cepat supaya seimbang dan tidak jatuh. Jika terjatuh, akan terasa sakit. Ini sama halnya dengan kehidupan. Ketika kita sudah mengambil suatu keputusan, kita harus bertekad dan berkomitmen untuk menyelesaikannya dan tidak boleh ragu-ragu. Nilai-nilai seperti sportivitas, kerja keras, keuletan sangat kental tercermin dalam nilai budaya dalam permainan enggrang ini.